Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini, begitu juga manusia sebiji itu. Oke, Wageng, kali ini saya akan bercerita terhadap diri kamu menurut kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Cerita apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu dan kabar apa yang akan kamu dapatkan dari cerita yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat cerita apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang saya pegang ini atau yang berada di depan saya ini akan memberikan suatu cerita yang dimana cerita tersebut akan terjadi dalam waktu dekat ini atau memberikan suatu kabar yang bersifat positif. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat secara jelas bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang sedang duduk, di mana ketika seseorang ini sedang duduk, ada beberapa cawan yang berada di atas kepala seseorang tersebut. Kalau saya mengambil atau menarik satu cawan yang berada di atas kepala seseorang tersebut, bisa saja untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang direncanakan oleh seseorang, atau bisa saja ada yang sedang diperjuangkan oleh seseorang. Akan tetapi, sebelum saya mengarah atau memberikan suatu cerita terhadap diri kamu lebih jelas,
saya juga ingin mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, saya ingin memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah dalam waktu dekat ini ada suatu perencanaan yang ingin kamu lakukan, di mana perencanaan tersebut bisa saja bersifat situasi perlawanan, atau perencanaan tersebut berkaitan terhadap kestabilan hidup kamu. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini diri kamu menunggu sesuatu hal yang dimana ketika diri kamu menunggu sesuatu hal tersebut sudah membuat pemikiran kamu sangat kacau. Kedua pertanyaan yang saya katakan terhadap diri kamu, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu? Karena bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang menginginkan sesuatu hal, di mana ketika diri kamu menginginkan sesuatu hal tersebut harus sesuai dengan harapan kamu. Di sisi lain, bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan sedang berencana terhadap situasi yang sedang kamu perjuangkan agar hal yang kamu perjuangkan tersebut menurut keinginan kamu. Kalau saya mencoba untuk menarik perkataan saya di awal pembicaraan saya tadi, ketika diri saya mengangkat kartu Nine of Cups, bisa saja perencanaan yang sedang kamu perjuangkan untuk saat ini itu akan jatuh menurut ekspektasi kamu. Kemunculan kartu Nine of Cups ini merupakan situasi target yang akan membuat seseorang mendapatkan suatu kestabilan, mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kenyamanan, dan mendapatkan suatu kemakmuran. Itu akan jatuh terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini, wak geng. Ini dia. Ibaratnya impian atau target ataupun komunikasi yang kamu berikan kepada Sang Pencipta, atau komunikasi yang kamu berikan terhadap alam semesta, seakan-akan dalam waktu dekat ini akan dijawab, wak geng. Target sesuai dengan ekspektasi kamu. Rasa kesedihan yang selama ini kamu terima, rasa kelicikan yang selama ini kamu terima, rasa kemunafikan yang selama ini kamu terima, ataupun rasa kebohongan yang selama ini kamu terima, itu akan diubah oleh Sang Pencipta dalam waktu dekat ini. Saya tidak mau fokus terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Karena untuk kali ini, kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap posisi energi kamu yang seakan-akan posisi energi kamu itu sangat kuat berbicara terhadap energi yang saya miliki. Energi yang kamu miliki berbicara kapan kesedihan ini bisa berakhir. Kapan situasi kelicikan ini bisa berakhir. Kapan situasi kepedihan ini bisa berakhir. Dalam waktu dekat lagi, wak geng. Jadi,
Hapus kesedihan kamu, mulai kehidupan yang baru, fokus terhadap perencanaan yang sedang ingin kamu lakukan, karena memang kamu akan mendapatkannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Seseorang yang hanya bisa melihat situasi ke bawah, di mana ketika seseorang ini melihat situasi ke bawah, penuh dengan kesedihan dan penuh dengan penyesalan. Memang, kalau saya mengarah terhadap pemikiran kamu, bisa saja pemikiran kamu itu bertanya-tanya. Memang, kalau saya mengarah terhadap pemikiran kamu, untuk saat ini kamu merasa menyesal terhadap situasi di masa lalu. Kenapa saya dipertemukan terhadap orang yang penuh dengan kelicikan? Kamu pasti berpikiran terhadap hal tersebut. Karena seseorang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, tujuannya hanya untuk memanfaatkan kamu dan tujuannya hanya untuk memberikan diri kamu kesedihan. Energi kamulah yang saya rasakan memberitahukan hal yang kamu terima. Nine of Cups dengan kata kesedihan. Target yang menghapus kesedihan, impian yang mengarahkan sesuai ekspektasi kamu, atau doa yang selama ini kamu berikan kepada Sang Pencipta akan menghapus kesedihan yang kamu rasakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu Page of Wands. Seseorang yang bergerak untuk ke depan, tetapi ketika seseorang ini bergerak untuk ke depan, ada sesuatu hal yang dipegang oleh kedua tangannya. Tongkat dan mahkota. Tongkat yang saya katakan ini, kalau saya mengarah terhadap posisi pemikiran kamu, saya melihat masih ada sesuatu hal yang sedang kamu pertahankan. Yang dimana ketika diri kamu mempertahankan sesuatu hal itu, bisa saja berkaitan terhadap kelicikan. Bisa saja diri kamu sedang berusaha agar sesuatu hal yang kamu pertahankan ini tidak jatuh terhadap orang yang salah. Kamu masih mempertahankan sesuatu hal untuk saat ini, Wak Geng. Dan di sisi lain, kalau saya menarik kata mahkota yang dipegang oleh sebelah tangan berikutnya, seakan-akan ada situasi pergerakan yang saya lihat dari energi kamu. Di mana situasi pergerakan dari energi kamu membuat diri kamu untuk melangkah, tetapi ketika diri kamu melangkah, kamu melakukannya atas unsur keterpaksaan. Atas unsur keterpaksaan. Unsur keterpaksaan ini bisa saja akibat dari perbuatan manusia yang pernah kamu fokuskan. Mau tidak mau, kamu harus berjalan. Dimana ketika manusia itu berdampingan terhadap diri kamu, terlalu banyak beban atau tanggung jawab yang dia tinggalkan terhadap diri kamu. Salah satunya hutang piutang. Tanggung jawab dan beban itulah yang mengarahkan diri kamu untuk bergerak dalam unsur keterpaksaan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, ketika diri saya masih tetap mengarah terhadap posisi energi kamu, seakan-akan pergerakan kamu itu yang ingin kamu lakukan itu berdasarkan dari situasi kelicikan.
dari situasi yang dimana situasi itu akibat perbuatan energi lama kamu atau energi yang berada di ruang circle kamu yang mengharuskan diri kamu bergerak dalam situasi kesedihan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini mengarah dan berbicara terhadap perputaran waktu. Yang seakan-akan perputaran waktu ini, Wak Geng, ingin mengarah terhadap diri kamu untuk memberikan suatu keberuntungan, untuk mengubah kehidupan kamu menjadi lebih nyaman, untuk menghapus kesedihan yang sedang kamu rasakan. The Wheel of Fortune menjawab terhadap pergerakan kamu dari unsur keterpaksaan. The Wheel of Fortune akan memberikan diri kamu suatu target, impian, ataupun doa sesuai dengan ekspektasi kamu dalam waktu dekat. The Wheel of Fortune akan memberikan suatu penyesalan terhadap seseorang yang telah mengabaikan diri kamu. Dan di sisi lain, The Wheel of Fortune ini kartu yang berbicara terhadap Dewi Fortuna. Akan ada situasi keberuntungan yang kamu dapatkan secara tiba-tiba, dan keberuntungan itu akan memperbaiki situasi keuangan kamu, bukan situasi perasaan kamu. Karena untuk saat ini yang saya rasakan, yang kamu pikirkan bagaimana caranya agar beban dan tanggung jawab yang saya terima ini bisa saya atasi. Mengenai perasaan, bodoh amat, entar-entar saja. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Star, yang dimana kemunculan kartu The Star ini berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus terhadap kata The Star, seakan-akan ada suatu kesempurnaan, ada suatu kebahagiaan, ada suatu kestabilan yang akan mengarah terhadap kehidupan kamu dalam waktu dekat ini. The Wheel of Fortune memberikan kesempurnaan hidup terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Di sisi lain, kartu The Star ini mengarah dan berbicara terhadap diri kamu. Kamu jangan terlalu labil terhadap satu keputusan. Kalau menurut diri kamu zona tersebut tidak nyaman, tentukan pilihannya. Kamu jangan labil. Jangan penuh perencanaan, tetapi perencanaan tersebut tidak kamu eksekusikan. Jangan ketika diri kamu untuk saat ini, iya kak, saya akan optimis. Iya kak, saya akan meninggalkan. Tetapi diri kamu labil, panas-panas tai ayam. Kamu tahu, panas-panas tai ayam. Seperti itulah diri kamu kalau kamu labil. 5 menit optimis, setelah 5 menit kemudian sirna. Yang saya rasakan untuk saat ini, kesedihan yang kamu rasakan, kesedihan yang kamu terima, kamu hanya fokus mengingat dan mengingat. Padahal untuk kedepannya masih banyak yang harus kamu lakukan, masih banyak yang harus kamu inginkan. Ngapain diri kamu mengingat kesedihan tersebut? Lupakan, Wak Geng. Sayang di umur kamu, sayang terhadap tubuh kamu.
Biarkan saja manusia yang telah mengabaikan diri kamu pergi, karena secara tidak langsung Sang Pencipta itu tidak buta. Dia membiarkan manusia yang mengabaikan diri kamu pergi. Dia akan menggantikan manusia sampah tersebut lebih berharga. Sang Pencipta akan menggantikan seseorang jauh lebih berharga dari manusia sampah yang mengabaikan diri kamu. Itu yang harus kamu camkan. Enjoy saja. Yang kamu fokuskan itu bagaimana caranya agar kehidupan saya ini bisa sukses. Bagaimana caranya agar beban dan tanggung jawab ini bisa saya atasi. Jangan ketika diri kamu hadir di dalam muka bumi ini, tujuan hidup kamu hanya membahagiakan orang lain. Itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kamu itu memberikan kebahagiaan terhadap sisi batin kamu. Karena sisi batin kamu itu merupakan jiwa spiritual yang diberikan Sang Pencipta agar diri kamu bisa mengatasi permasalahan yang kamu rasakan. Seharusnya, Wak Geng, yang kamu takutkan itu bukan manusia yang mengabaikan diri kamu, tetapi yang kamu takutkan ketika Sang Pencipta mengabaikan diri kamu. Ketika Sang Pencipta mengabaikan diri kamu, apapun yang kamu rencanakan dan apapun yang kamu inginkan tidak akan pernah terwujud. Jadi fokus berkomunikasi kepada Sang Pencipta, fokus terhadap kehidupan kamu, lupakan manusia sampah yang pernah mengabaikan diri kamu demi rasa kepuasan seks. Ada kok target yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hangman. Di mana kemunculan kartu The Hangman ini memang target yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Tetapi target tersebut memerlukan suatu perjuangan. Tetapi perjuangan tersebut tidak sia-sia. Tidak sia-sia perjuangan itu, Wak Geng. Akan kamu dapatkan impian, doa, dan target sesuai dengan keinginan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi fokus dengan kata The Temperance. The Temperance ini kartu yang berbicara terhadap keseimbangan hidup, kerukunan hidup, yang dimana diri kamu merasakan situasi permasalahan ini suatu kehancuran, akan tetapi kehancuran itu awal dari keseimbangan hidup yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini. Angel akan memberikan diri kamu suatu kekuatan agar apa yang sedang kamu perjuangkan untuk saat ini itu akan sesuai dengan keinginan kamu. Temperance, kartu angel, kamu bisa melihat sendiri dengan jelas bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu saya pegang ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Judgment. Yang rusak diperbaiki, yang hancur diubah. Kesedihan diberikan kebahagiaan, yang mati dibangkitkan kembali. Dengan kata lain, kartu Judgment ini ada situasi perubahan yang akan kamu dapatkan. Perubahan untuk mendapatkan keseimbangan hidup, perubahan akan mendapatkan kerukunan hidup. Angel, kartu terakhir atau kartu yang akan mengubah situasi kartu-kartu sebelumnya. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini,
saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu impian, target, dan doa yang selama ini kamu komunikasikan kepada Sang Pencipta ataupun Sang Alam Semesta akan terjawab, dan jawaban tersebut sesuai dengan ekspektasi kamu dan sesuai dengan harapan kamu. Saya mengingatkan kembali terhadap diri kamu, fokus kepada kehidupan kamu, jangan fokus terhadap rasa kesedihan kamu, agar kesedihan tersebut bisa diubah oleh angel. Biarkan manusia sampah tersebut pergi untuk menikmati kepuasan seks doang, karena Sang Pencipta akan menggantikan manusia sampah tersebut jauh lebih berharga. Ingat bagaimana tujuan diri kamu untuk hidup. Ya Wak Geng, tujuan kehidupan kamu bukan fokus terhadap kesedihan, tetapi fokus untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.